Satu di antara pesan beliau yang sangat penting sesuai juga dengan penjelasan Allah bahwa kita dituntut untuk saling tolong menolong. Tolong menolong dalam bentuk material biasanya adalah pemberian lepas kepada saudara kita, apa itu bentuk sedekah, hibah, wakaf, ataupun dalam bentuk itu hadiah. Kalau itu tidak bisa dilakukan, nilai pertolongan dalam bentuk finansial dan material itu bisa dilakukan dalam bentuk pinjaman atau dalam bentuk hutang. Menghutangi saudara kita yang saat ia tidak mempunyai kebutuhannya, itu adalah bentuk daripada ta'awun, tolong menolong. Selama pertolongan dalam bentuk hutang itu tidak dijadikan sebagai ajang bisnis dan untuk menghasilkan finansial dan keberuntungan bagi orang yang punya. Kalau pemberian sifatnya hutang tetapi itu menjadi sebagai bentuk bisnis dan komersil orang yang punya, itu tidak bisa disebut tolong menolong. Salah ia akan tergelincir, namanya menjadi orang yang terjebak di dalam riba. Sehingga Rasul berpesan dalam sebuah ungkapan, kullu qardin jara fihi manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang yang di dalamnya berlaku untuk mengambil keuntungan bagi orang yang menghutangkan, itu adalah bagian daripada riba. Persoalan untuk orang yang punya membantu, punya keterbatasan dan punya kekhawatiran orang yang kita bantu tak sanggup untuk melunasi di saat kita butuh dan ada waktu, maka Islam membenarkan untuk dalam bentuk akad rahan atau menjadikan benda yang sangat penting untuk menopang kehidupan orang yang saat itu butuh biaya sebagai jaminan hutang, dan itu disebut dengan rahan atau barang yang dijadikan jaminan hutang sebagai marhun. Itu hanya sekedar untuk jaminan hutang yang dijadikan. Bukan untuk benda itu diambil manfaat oleh orang yang memberikan pinjaman atau yang menghutangkan. Tapi sebagai jaminan, andai-andai kehidupan ini tak bisa dipastikan, begitu nanti datang waktu tangguh untuk harus dilunasi utang dan orang yang membantu punya keterbatasan itu butuh untuk pengembalian uangnya atau barang yang dia hutangkan, supaya jangan mengorbankan, jangan mengkhianati orang yang sudah sanggup membantu 1 bulan, 2 bulan dan sebagainya, maka barang itu kita ridhakan untuk dijual dan hasilnya nanti berapa nilai hutang dia ambil, sisanya kembali kepada yang punya. Itulah makna definisi daripada rahan atau pergadaian dalam konteks fikih. Tapi kalau pergadaian sebagai ajang bisnis, maka itu adalah salah akan menggiring kita kepada riba. Kalau tujuan pokok menggadaikan sebagai jaminan hutang demi untuk mengambil manfaat pada barang jaminan itu oleh orang yang menghutangi, maka itu adalah manfaatnya yang diambil merupakan bagian daripada riba. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, perkembangan hutang piutang
dalam konteks kehidupan modern bukan saja pada aspek karena kebutuhan yang sifatnya daruri, bahkan lebih daripada bukan kebutuhan yang sifatnya hajati, tapi sudah melebihi kebutuhan yang sifatnya adalah fudlah atau sebagai untuk keindahan, untuk mendapatkan kemuliaan, keberuntungan yang lebih besar. Kadang-kadang sekarang dijadikan melalui daripada hutang piutang sebagai ajang. Satu sisi hutang piutang adalah untuk membantu, tapi orang-orang punya duit mengambil jalan itu sebagai bahan untuk mengambil keuntungan daripada barang yang dihutangkan oleh orang lain. Dalam konteks ini, Islam memandang bahwa kita labelnya membantu orang butuh, tapi hakikatnya kita tambah membuat orang yang membutuhkan itu tambah menderita. Kalau ada tanah, tempat ia bercocok tanam, lantas itu dijadikan utang. Lantas tanah itu juga dipakai dan dimanfaatkan oleh orang yang berhutang sama kita. Kapan dia bisa mendongkrak hidupnya untuk mengumpulkan uang dalam rangka membayar hutang kepada kita? Sama dengan hakikatnya ia tambah menderita, tambah mencekik. Labelnya nampaknya adalah itu sebagai tolong menolong, hakikatnya itu adalah untuk menjeret orang lain agar dia terjebak dalam kemiskinan yang bertubi-tubi. Bantu, tapi hasil punya dia barang yang dijadikan jaminan jauh lebih besar daripada nilai yang dibantu. Kita bantu 2 bulan 5 juta. Atau untuk kadang-kadang bukan 5 bulan, 1 tahun, 2 tahun. 5 juta rupiah. Berhutang, baik jaminan satu amah tanah. Sekali panen tanah itu, hasilnya setelah potong segala macam, mungkin sudah kembali uang 5 juta. Bagaimana kalau 3 kali dia mendapat untung di situ 10 juta, hanya 5 modal, modal lagi kembalikan di saat ia untuk istilah kita saat dia ditebus atau dibayar hutangnya. Sama dengan persis hutangnya 15 juta atau 5 juta, maka orang yang berhutang mendapat keuntungan bisa 3 kali lipat daripada uang yang dipinjamin hanya dengan 5 juta. Di saat maraknya melirik aspek hutang piutang ini adalah sebagai aspek bisnis, paling nyaman, punya duit, tak perlu untuk ada risiko kalau dibawa dalam bidang perdagangan. Kalau dibuka dalam bentuk mudharabah, pada akad untuk bisa mempekerjakan orang hasil fikir bersama dalam fiqh muamalah, paling nyaman sekarang berikan nanti diberikan keuntungan ataupun ia memberikan dan kemudian barang jaminan untuk bisa dimanfaatkan. Di saat problem hutang begitu besar, hampir setiap individu punya pengalaman dalam berhutang, baik dengan lembaga ekonomi maupun kepada orang-orang pribadi. Bahkan saat ini sudah berkembang yang menjadi sebagai sponsor memberikan hutang jauh lebih semangat daripada orang yang butuh hutang. Hana perlu dikatanya ke pasar le urang napai nu hutang aja nunggu 4 juta. Tu 50,000 teura sampai nanti menjadi 1.200.000. Dia keuntungan di 2 tahun. Itu model cicilan yang ada hari ini. Oleh karena demikian, kita melihat bagaimana pesan Rasul menyangkut dengan hutang ini. Kalau kita mau berpegang kepada pesan Rasul, betapa beratnya resiko hutang itu kalau tak sempat kita terlunaskan, belum dengan resiko terjadi riba di dalamnya, tapi akibat terbeban hutang kepada kita,
Ini Masya Allah dahsyat sekali hukuman Allah kepada kita. Oleh karena demikian sedini mungkin hendaknya kalau tidak butuh sekali maka jangan masuk diri dalam konteks hutang piutang. Hal ini kita kembali sebelum kita lihat dalam kaitannya bagaimana aspek hutang ini andai terjadi kematian yang harus untuk dilunasi dari apa saja yang kita tinggalkan nanti berkaitan dengan sedikit bersinggungannya dengan masalah faraid. Dalam sebuah hadis bersumber daripada Abi Qatadah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika berdiri ia di antara mereka, fazakara lahumum annal jihada fi sabilillah wal imana billah afdalul a'mal. Satu ketika Rasulullah menyampaikan tausiahnya kepada para sahabat. Apa kata Rasul? Bahwa jihad fi sabilillah dan beriman kepada Allah itulah amalan yang paling utama. Itulah amalan yang paling mulia. Lantas seorang sahabat bangun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah tukaffaru anni khataya?" Kalau demikian ya Rasulullah, karena sebaik-baik amalan bagi kita atas dasar iman kepada Allah adalah jihad. Kalau kita pergi di dalam jihad perang fisabilillah, dalam pertempuran melawan daripada perang di jalan Allah. Lantas ya Rasulullah, bagaimana pandangan engkau ya Rasulullah jika aku terbunuh dalam perang itu? Pergi berjihad di jalan Allah, kemudian kita terbunuh dan dibunuh di dalam jihad itu dan kita menjadi orang yang mati syahid. Ditanya oleh mereka, ya Rasulullah, tukaffaru anni khataya? Apakah itu bisa untuk menjadi kafarah, ampunan kepadaku semua dosa-dosaku? Dosa tinggal salat, dosa mungkin buruk sangka dikit kepada orang lain, dosa barangkali karena kita mengomelkan daripada sedekah, umun-umun dan segala macam, dosa fitnah, dosa dengan segala macam dosa, kekurangan dalam ibadah puasa, ada kekurangan terjadi dalam ibadah zakat. Semua kekurangan-kekurangan ataupun itu adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan dosa ataupun perbuatan buruk dan kesalahan. Itu semuanya ya Rasulullah, bisa enggak kalau aku di jalan Allah itu syahid dalam perang? Apa diampuni oleh Allah? Itu pertanyaan seorang sahabat. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab pertanyaan dari anak muda itu. Naam, iya. In qutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghaira mudabbir. Iya, kata beliau. Andai kata kalian terbunuh di jalan Allah, kamu sabar atas segala perjuangan itu. Kamu merasa cukup atas apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu tanpa menyalahi orang lain. Diterima dan itu tidak ditangguhkan. Kamu semuanya diampuni dosa. Kemudian setelah itu anak muda itu pun berbalik. Lantas Rasul tiba-tiba memanggil dan berkata, apa kata Rasul? Kaifa qulta? Bagaimana pertanyaanmu tadi? Ditanya balik. Setelah dijawab, Rasul nanya kembali. Tak lama berselang, nanya kembali kepada Rasulullah.
Rasul saat itu balik bertanya kepada anak muda, barusan dijawab. Kaifakulta. Gimana pertanyaanmu tadi? Kalau bahasa kita, peta kata yang bunuh. Jika ulang lam, yang kali aku jawab bunuh. Ya. Kemudian berkata anak muda itu, ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khataya? Dia ulang. Aku bertanya ya Rasulullah kepada engkau tadi, bagaimana pandangan dan pendapat engkau ya Rasulullah jika aku terbunuh di dalam jihad fisabilillah, apakah Allah akan mengampuni daripadaku segala dosa-dosaku? Kemudian Rasul menjawab, faqala, lantas menjawab selanjutnya oleh Rasulullah, iya. Tetap seperti jawaban tadi, iya, tapi disambung. Wa anta sabirun muktasibun muqbalun ghairu mudabbir. Andai kata seperti yang saya sampaikan tadi, kamu sabar, kamu merasa puas dan merasa cukup dengan apa yang Allah uji dan Allah berikan kepadamu, dan juga kamu tidak ada yang ditangguhkan daripada kamu itu daripada orang lain. Illa, di situ baru. Illa, kata Rasul, ad-daina inna Jibrila qala lizalika. Kecuali hutang. Begitu Jibril barusan menyampaikan kepada saya. Bunuh hana kepegah hutang. Orang kecuali yang hana kepampun dia Allah. Hutang katanya kepada bak orang lain yang dalam tabaya. Jihad fisabilillah, mati syahid, hutangnya hana pemaaf. Maka tidak diampuni dosa menyangkut dengan hutang tersebut yang wajib dikembalikan kepada orang lain. Mungkin tingkat tacu dua boh mamplam gop hana masalah kagak ampun. Tapi menyangkut dengan utang hana bayar, nyo hana roh dalam ampunan Allah. Laginya kena Rasul Jibril menyampaikan kepada saya berkaitan. Tadi tidak disebutkan illat dai. Dikecualikan dengan utang itu. Oleh karena demikian, Bapak Ibu sidang jamaah majelis pengajian yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan seorang yang meninggal dunia, posisi hutang kita bila hari ini kita berpisah ruh dengan badan, maka hutang itu tidak menjadi peralihan kepada beban orang siapapun, apakah dia itu ahli waris, apakah itu anak, apakah itu isteri, apakah siapa saja, tidak beralih. Tetap beban kita yang harus untuk ditunaikan. Andai kata sudah meninggal pun, dengan semua apa saja yang ada dalam kekuatan kita saat meninggal dan tidak boleh beralih kepada ahli waris. Setelah selesai apa yang kita lakukan dari utang-utang itu dilunasi, maka barulah sisanya yang bersih untuk ahli waris. Dalam hukum faraid, 3 kali Allah menyebut. Dalam ayat 11 surat An-Nisa sekali disebutkan mim ba'di wasiyatin yusi biha au dain, setelah tunaikan wasiat yang diwasiatkan dan itu sah menurut hukum wasiat atau hutang. Setelah itu baru bicara peninggalan berapa tinggal, selesaikan hutang. Dalam ayat 12 3 kali Allah sebutkan. Yang pertama terhadap warisan kepada suami. Yang ada 2 fungsi. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Untuk kamu para suami berhak mendapatkan setengah dari peninggalan isteri-isterimu. Illam yakul lahunna walad, bila isterimu tidak punya anak atau cucu. Jika anak ada atau cucu daripada isterimu yang meninggal, falakumur rubu'u, untukmu 1/4
mim ba'di wasiyatin yusi biha au dain. 1/2, 1/4 hak kamu para suami. Kapan? Setelah tenang sulangkan utang dan juga wasiat yang sudah dilakukan oleh isterimu saat ia hidup. Sebelum kamu selesaikan itu, kamu tidak punya hak untuk menghitung. Karena kamu menghitung 1/2 atau 1/4 hakmu adalah dari selesai wasiat dan selesai bayar hutang. Mengapa wajib kamu bayar hutang itu dari tirkahnya? Karena ruhul mukmin, arwah almarhum yang meninggal isterimu itu mu'allakun bidainihi, terkatung-katung dengan hutangnya. Hatta yuqdalah, maka peninggalannya harus kamu qadakan atau tunaikan dulu hutangnya. Sudah 2 kali. Kemudian setelah itu pada masalah warisan si isteri. Bila meninggal suami, walahunna ar-rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. In kana lakum walad falahunna tsumunu mim ba'di wasiyatin tusuna biha au dain. Ini tegas sekali Allah perintah. Untuk kalian para isteri yang mati tentu suamimu. Kamu berhak mendapatkan 1/4 peninggalannya bila suamimu yang meninggal tidak ada anak atau keturunan. Kalau dia punya anak atau keturunan, falahunnas sumunu. Maka untuk para isteri mendapat 1/8 dari mana 1/8 itu? Apa dari peninggalanmu semua? Bukan. Mim ba'di wasiyatin tusuna biha au dain. Setelah kamu tunaikan dulu wasiat dan hutang-hutang yang ditinggalkan saat ia hidup, ia berhutang. Apakah hutang itu hutang jadi atau hutang yang dibuat? Ya, sama. Kemudian di ujung sekali daripada ayat 12 itu juga sangat Allah menjelaskan warisan bagi saudari seibu dan saudara seibu. Yaitu Allah ingatkan, in kana ra'umru'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun au imra'at akhun au imra'atun walikulli wahidin minhunna sudusu in kanu aksaru min zalika falahunna syuraka'u fis sulus mim ba'di wasiyatin tusi biha au dain ghaira mudar. Sudah 4 kali Allah sebutkan. Untuk para saudara-saudari seibu, bila kamu meninggal saudaramu yang sama-sama seibu dengan kamu, tentu saja tidak ada anak dan keturunan, tidak ada ayah dan kakek secara vertikal. Maka kamu mendapatkan, bila kamu 1 orang, 1/6. Bila kamu 2 atau lebih, kamu berkongsi pada 1/3. Itu semuanya kamu ambil setelah tunaikan wasiat dan hutang daripada saudaramu yang seibu dengan kamu dari apa yang terjadi saat ia hidup. Bapak Ibu, ini 4 kali diingatkan kepada kita dalam keluarga kita. Andai kata ada orang yang meninggal, bicara masalah harta warisan kepada siapa? Kapan? Setelah tunaikan dulu utang daripada si mayit. Mengapa? Karena bayangkan kalau pada masa Rasul, kalau dalam hukum publik yang sifatnya hukum fikih atau hukum syarak, tidak begitu berat sanksi berkaitan dengan orang yang berhutang yang tidak mau bayar hutang. Setelah
kita berhutang kepada seorang, kemudian dah datang tangguhnya, minta Pak bagaimana 1 juta yang kemarin sudah ada. Waduh, ini maaf, ini belum ada, sedang saya kumpul-kumpul. Ya udah, kita wajib untuk menunggu lagi. 1 tahun kemudian, udah lupa, kita datang lagi. Dia sudah daripada Honda yang jelek, sudah menjadi Honda NMAX terbaru. Ganti. Tanya, bagaimana hutang kita dulu Pak, belum dibayar. Waduh, ini sedang susah kali ini, belum punya duit. Paling pelit orang gara-gara bayar hutang. Paling santun dan paling lembah lembut orang waktu minta pinjaman atau berhutang. Tapi paling pelit yang kerja geken dalam hadis maja orang Aceh, asai ka temun cit kamarit, asai ka napeng cit ka kriit. Wateh hana tapuna gemulake bambambul dia terputang. Tapi apa resiko kalau 2, 3, 4 kali tidak juga bayar utang? Di dunia tetap tidak ada solusi, enggak jadi sebagai jinayat. Tidak bisa dihukum dia karena ingkar janji, tidak mau bayar hutang. Tetapi terhadap dirinya resiko ke akhirat paling besar, paling berat. Sampai dengan ruhnya terkatung-katung kalau dia bayar hutang. Yang kedua, Allah tak membebankan kepada ahli waris beban hutang kita yang kita lakukan saat hidup. Makanya dalam hukum fikih, bila seseorang sudah enggak pandai menggunakan kekayaannya dan kemampuannya, sehingga dia usaha ada, tapi tak sesuai antara usaha dengan pengeluaran, tidak hemat. Pemasukan 1 bulan 4 juta. Pengeluaran 6 juta. Tiap bulan enggak cukup. Maka akibatnya berhutang misalnya. Mengapa enggak cukup? Seleranya tinggi, kemampuan ekonominya terbatas. Tak menyesuaikan antara pemasukan dengan pengeluaran. Terjadilah hutang. Andai kata bertumpuk hutang berbanding dengan aset dia. Kalau dihitung sampai kepada rumahnya, yang punya makna atau punya nilai kalau dijual. Tokonya, sawahnya, kebunnya, apa saja, Honda, kereta, mobilnya. Kalau kita kumpul semuanya, kita hitung bahwa kita memiliki kekayaan 600 juta. Sementara hutang sudah melebihi walaupun hanya sedikit dari 600. Sama dengan lebih besar hutang daripada aset atau kekayaan yang dia miliki. Ini disebut dalam fikih adalah orang itu muflis. Orang yang sudah bangkrut. Orang yang muflis dalam hukum fikih, ia dihentikan kesahihan oleh syarak dari transaksi penggunaan barangnya. Dianggap ini orang bodoh. Kalau orang bodoh, dia enggak pandai menggunakan pengeluaran. Tidak ingat. Masa 1 hari gaji 50.000, ikan di situ. Rokoknya juga pakai Marlboro. 50.000 juga 1 bungkus. Untuk ikan, untuk lantak, untuk ikan, untuk beras, untuk macam-macam. Enggak ada sama sekali. Hanya minta kerja pagi sampai sore hanya untuk sebungkus rokok, habis dihisap sendiri. Akibatnya bertumpuk hutang. Jual barang, tumpuk, jual barang. Yang di peninggalan orang tuanya cepat-cepat itu yang dilirik terus untuk dijual. Akhirnya apa? Kalau sudah dihitung oleh orang yang punya kewenangan dalam komunitasnya, bahwa dia lebih besar hutang daripada kekayaan pada nilai barang-barang, ini namanya muflis di dunia. Orang muflis dalam hukum fikih, dia harus disita barangnya. Tidak boleh dan tidak sah ia bertransaksi.
Menjual barangnya enggak boleh lagi, membeli enggak boleh lagi. Tapi dia ditunjuk, ditetapkan oleh hakim. Seorang yang mengendalikan hartanya baik untuk menghidupkan maupun untuk mengeluarkan untuk dirinya dan untuk memperjualbelikan. Butuh beras, kasih beras. Butuh rokok, kasih borok. Dia sudah bisa diantisipasi sampai dia menurun daripada nilai hutang harus lebih kecil daripada nilai barang yang nilai hutang yang dia berhutang. Harus lebih kecil hutang dibandingkan dengan aset yang dia miliki. Tujuannya untuk apa hikmah? Kok syariat itu yang ngatur-ngatur milik aku pribadi? Sayang untuk dia. Kalau 500.000 dia punya aset, hutangnya 600.000, 100.000 itu Islam tak membebankan kepada siapapun ahli waris. Hana gepedu atanyan dibayar oleh anak. Hana gebeban atanyan dibayar oleh cucu. Diadun, tak. Sojit bayar sendiri. Bayar sendiri. Oleh dia. Dengan apa dibayar? Di akhirat karena tidak ada yang membayar. Tapi kalau dibayar ya lunas. Tapi tidak menjadi kewajiban agama untuk dibayar. Maka dalam rangka agar dia itu tidak terjadi ruhnya mu'allakun bidai. Maka andai kata hutangnya sudah lebih tinggi daripada kekayaannya, maka saat itu dihentikan dan dikendalikan. Minimal kalau hari ini dia meninggal, utang 500 juta, barang 500 juta masih 50-50 untuk dirinya. Walaupun dia tidak tinggalkan apapun kepada ahli waris. Seandainya dalam satu keluarga ada hutang 500 juta nilainya. Tapi nilai kekayaan keluarga itu juga 500 juta. Sama dengan keluarga itu tidak ada peninggalan pusaka untuk ahli waris. Yang ada hanya untuk bayar hutang. Termasuk untuk wasiat. Tidak ada. Karena habis untuk hutang. Yang duduk di rumah dia hari ini ahli waris. Anaknya, isterinya, cucunya, siapapunnya. Yang duduk. Silakan turun karena dia sudah meninggal. Dan itu adalah ia tinggalkan hanya untuk hutang. Yang dia pakai uang orang saat ia hidup dulu. Sudah meninggal. Kemana pergi? Ya terserahlah. Lapor sama Pak Geci. Barangkali bisa nanti untuk dikasih sebuah kamar di Menasah untuk numpang sementara sebelum dibangun oleh dinas sosial rumahnya nanti. Enggak ada rumah itu. Rumah itu sudah dimakan oleh dia semuanya. Ayah kita sudah makan rumah. Makan sendiri. Karena sudah dimakan uang orang. Saat dia hidup. Begitu meninggal itu tutup semua. Kalau enggak dia harus bayar dengan amalnya di akhirat nanti. Kalau ada amalnya. Kalau enggak dia harus terima beban dosa orang untuk dirinya. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Begitu berat resiko hutang. Kalau demikian minimal kita yang sudah usia yang sudah agak tua. Maunya kita mampu membersihkan utang itu jangan beban. Karena kalau tidak dibayar oleh ahli waris. Apalagi ahli waris kita agak sarakah dan tamak dikit. Dilambatkan dan tidak mau dibayar hutang kita. Yang menderita siapa? Kita. Dalam kuburan. Karena ruh kita disiksa dengan sebab hutang yang belum dilunasi. Mereka berdosa juga, tapi kita berdosa. Dosa hutang kita tidak akan dilunasi, tetap ruh mu'allakun bidain hatta yuqdalah. Wajarlah kalau dalam beberapa peristiwa Rasul begitu ada jenazah sudah dimandikan, sudah dikafani, dibawa ke masjid untuk disalat jenazahkan. Rasul periksa dulu, apakah dia ini ada hutang enggak? Ada. Sudah ada yang bayar? Belum. Ada tirkahnya? Tidak ada. Kalian salat aja. Nabi tak salat. Lantas Nabi mengundurkan diri. Tapi diperintahkan pada sahabat-sahabat untuk salat. Begitu ketatnya menyangkut dengan masalah utang kepada ya. Hutang apa saja?
Kita kadang-kadang mungkin utang dengan orang sudah selesai. Apakah hutang dagang? Apakah itu hutang biaya-biaya hidup? Apakah hutang buat rumah? Apakah hutang barang, baju, mobil, macam-macam. Tapi bukan hutang itu aja. Bahkan dalam mazhab kita, hutang dengan Allah harus didahulukan. Apa hutang dengan Allah? Ini kita yang jadi pejabat, bentar-bentar udah naik pangkat, dilantik, sumpah. Demi Allah, begini, begini, begini. 2 hari setelah dilantik, langgar sumpah itu. Kalau melanggar sumpah, wajib bayar kafarat sumpah. Itu hutang dengan Allah. Kalau sudah dilanggar sumpah, berapa pernah kita bersumpah? Kalau melanggari daripada apa yang dalam isi sumpah kita kemudian kita lakukan, tidak akan saya menerima bantuan manapun yang ada hubungannya dengan kedudukan dan jabatan saya ini. Demi Allah lagi. Walaupun tidak dikenal wallahi, demi Allah saja sudah. Walaupun tak pakai Quran atas kepala, dengan kata-kata wallahi, demi Allah sudah. Jadi, itu sumpah dah jadi. Besok sudah terima uang pelicin untuk meluluskan proposalnya agar turun. Nah, sudah terima masuk kantau. Sudah melanggar sumpah kemarin. Yang kita tidak akan melanggar apa? Mati. Bayar dulu kafarat sumpah. Itu wajib dibayar dengan tirkahnya. Itu hutang dengan Allah. Begitu juga dengan zakat, fidyah puasa, haji, dan lain-lain. Yang sifatnya itu kewajiban yang takluk kepada kita. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, mengingat waktu Isya sudah masuk, sampai di sini dulu ya pengajian kita malam ini. Semoga tambah semangat kita untuk lebih bersih hidup ini. Dan akhirnya saya sampaikan terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala khawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Wallahu a'lamu bissawab wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.